Banser yang perkasa. Nah, ini hampir kakinya dijilat, teman-teman. Coba lihat ya. Oknum banser-banser ini yang suka membubarkan pengajian ini, mereka selain menjaga gereja, mereka ini juga hobi dangdutan. Ketika ada dangdutan, mereka ikut joget dengan biduan-biduan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Teman-teman semua, setelah viral kejadian kemarin ketika Banser membubarkan kajian Ustaz Syafiq Riza Basalamah di kota Surabaya, teman-teman, banyak netizen yang mengungkapkan fakta tentang jejak digital yang pernah dilakukan oleh Banser ini, teman-teman. Selain dari menjaga gereja ataupun tempat-tempat ibadah orang-orang Kristen, teman-teman, Banser ini juga ternyata pernah melakukan memijit kaum biksu. Biksu, teman-teman, ataupun orang-orang solin, itu mereka dipijit kakinya, teman-teman. Nah, sebelum itu, teman-teman, seperti di dalam video ini, Sobat Kusuma, saya cukup kaget ketika menyaksikan video yang diunggah oleh channel YouTube Nasirus Sunnah, teman-teman. Di sini saya menyaksikan Banser memijit kaki orang-orang Buddha, videonya. Terhadap kafir mereka begitu loyal, hampir-hampir kakinya dijilat, teman-teman. Hampir-hampir kakinya dijilat oleh Banser ini, teman-teman, menurut admin channel Nasirus Sunnah. Kajian dibubarkan, tapi lihat ya, buka mata kalian ya, buka akal kalian. Inilah jejak digital yang begitu kejam, teman-teman ya, yang membongkar asli mereka. Astagfirullah. Banser ini kenapa sih sesama kaum muslimin, sesama ahli tauhid, sesama orang Islam, mereka keras membubarkan kajian-kajian seperti kajian Ustaz Syafiq Riza Basalamah. Tapi kepada orang-orang kafir, mereka sangat loyal sekali. Seperti di dalam video ini, mereka memijit kaki para biks. Bahkan ketika ada acara Natalan, mereka menjaga gereja-gereja orang kafir. Tetapi sesama kaum muslimin, mereka keras, teman-teman. Koreksi jika saya salah. Sepengetahuan saya, teman-teman, Banser ini didirikan, diciptakan untuk melindungi ulama-ulama kita. Tadi, coba kita simak lagi, teman-teman, videonya. Nah, jelas sekali, teman-teman. Di sini kita melihat ada beberapa orang oknum Banser. Jelas loh, ini seragamnya, teman-teman, seragam Banser, memijit kaki para biksu. Juga diiringi dengan nyanyian ataupun yel-yel dari Banser. Mungkin, teman-teman. Tapi anehnya, kenapa ini para biksu dipijit kakinya? Ini biksu loh, dipijit-pijitin kakinya, teman-teman ya. Ada apa ini sebenarnya ya dengan mereka ini? Hampir-hampir kakinya dijilat, teman-teman. Coba kalian lihat ya. Kalian bisa melek ya. Coba lihat. Banser ini, teman-teman, bukan hanya loyal kepada orang-orang kafir. Bukan hanya sekedar menjaga gereja, menjaga acara Natalan, atau memijit kaki biksu seperti yang ada acara dangdutan di dalamnya, joget-joget ria, yang mana diundang biduan yang menggunakan pakaian-pakaian seksi yang tidak menutup auratnya, itu malah dibiarkan. Kok bisa ada kayak gini? Ini bannernya jelas loh kelihatan nih. Ini bannernya jelas kelihatan kan? Ini pengajian umum tulisannya, tapi isinya astagfirullah. Wah, ini ada backsoundnya sholawat ya, tapi saya matiin aja. Wah, ini maksudnya gimana orang ini bikin acara ya? Ini bannernya pengajian umum loh. Ini katanya pengajian umum ya. Apa maksud mereka pengajian umum itu umum boleh diisi seperti apapun gitu? Apa gimana maksudnya? Karena banner yang tadi itu juga bannernya pengajian umum kan, video pertama itu. Nah, ini juga tulisannya pengajian umum tapi diisi hal-hal yang seperti ini. Bahkan dalam jejak digital mereka, teman-teman, oknum-oknum Banser ini, mereka ternyata suka ikut berjoget dengan para biduan.
fakta di mana orang-orang yang membubarkan, orang-orang, oknum-oknum lah, saya nyebut oknum yang suka membubarkan pengajian ini, mereka selain menjaga gereja, mereka ini juga hobi dangdutan. Ketika ada dangdutan, mereka ikut joget dengan biduan-biduan. Nah, kenapa kajian-kajian sunnah itu dibubarkan oleh Banser? Salah satunya kajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Oke, coba kita dengarkan teman-teman ceramah dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Saya lahir dari keluarga Muhammadiyah. Tapi setelah berkeluarga, saya terbiasa dengan amalan-amalan. Yuk, mari kita dengarkan bagaimana jawaban bijaksana Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang dikatakan dari beliau. Apakah saya harus merubah bacaan di dalam rakaat sholat fardu? Jazakallah khair. Sahih jemaah. Banyak orang berpikir NU Muhammadiyah ini sampai dipikir agama. Ya, ini pemahaman yang harus diluruskan. Kita itu umat Islam. NU itu ormas. Muhammadiyah itu ormas. Ada Al-Irsyad juga ormas. Ada Persis juga ormas. Mungkin ada banyak ormas. Itu ormas yang mewadai kegiatan-kegiatan. Mereka bukan berkaitan dengan ajaran agama sebenarnya. Makanya kalau dikatakan dulu waktu anak SD, anak ditanya sama tetangga, yang tetangga jauh lah, Fik, antum kalau nggak antum dulu gimana? Iyalah, bahasanya kayak gitu. Antum kalau rukuk baca apa? Anak mau subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Oh, NU berarti antum. Loh, Masya Allah. iya, kenapa? Kalau anak subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Muhammadiyah. Padahal dua-duanya ini sunnah aja mah. Subhanallah. Makanya tadi ada amal antum perlu belajar. Kalau tadi antum mengatakan terbiasa dengan amalan Muhammadiyah, terbiasa dengan amalan NU, sekarang antum pelajari. Yang diajarkan oleh Muhammadiyah, mana dalilnya? Oh, ternyata sahih. Yang diajarkan NU, oh ternyata sahih. Berarti ini termasuk amalan yang beragam. Jadi bacaan ruku itu macam-macam. Dan semuanya sunnah gitu loh. Nah, dari sini ada Ustadz Syafiq Riza Basalamah, ceramahnya yang mengandung provokasi? Tidak ada. Justru ingin menyatukan umat Islam dalam satu pemahaman. Kalau kita beramal, melakukan amalan ibadah, harus ada sumbernya, dalilnya. Jangan fanatik kepada golongan. Oleh beliau, NU itu adalah ormas masyarakat. Sama dengan Muhammadiyah, hanyalah ormas yang ada di lainnya. Pada intinya meminta kita untuk kritis di dalam beribadah. Baik itu kita dari ormas NU maupun dari ormas Muhammadiyah, ketika kita memiliki suatu amalan, maka kita harus tahu dalilnya dari mana. Amalan yang kita lakukan ini sesuai atau tidak dengan Al-Quran dan As-Sunnah dari Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi bukan karena NU sama Muhammad, jangan sampai jamaah nama ini menyebabkan perpecahan. Nggak boleh. Pernah terjadi keributan antara seorang sahabat Ansor dan Muhajirin. Mereka lagi ambil air atau gimana, akhirnya berantem. Akhirnya yang Ansor teriak, ya lal Ansor. Yang Muhajirin, ya lal Muhajirin. Ini mau berantem. Sama-sama sahabat Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Da'uha fa innaha muntina. Apakah dengan ajakan-ajakan seruan-seruan jahiliyah, aku masih hidup nih di antara kalian? Tinggalkan, itu benar-benar busuk. Maka ingat, ormas ini hanya sekedar wadah untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat buat umat, ya, seperti itu. Jadi bukan seperti madhab, ya, enggak. Jadi insya Allah nggak ada masalah, antum tinggal pelajari. Kalau antum dapat amalan, antum pelajarin apa dalilnya. Karena memang jamaah dalam agama kita, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum ucap dan beramal. Kalau antum kan, ya bukan antum, semualah rata-rata kita itu yang penting sholat, yang penting beribadah, yang penting jadi orang baik. Sehingga ada banyak amalan yang sebenarnya tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita anggap bagian dari agama, anggap oleh masyarakat, bahkan sampai diwajibkan oleh masyarakat, karena tadi nggak belajar.